Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan materi pembelajaran kita masih di tema 3, subtema 4, yaitu mengenai keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran kita di muatan bahasa Indonesia ya nak ya. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita ya. Dan perubahan wujud adalah salah satu contohnya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita ini, ada baiknya kita memulai segala pekerjaan kita dengan mengharapkan ridho, keberkahan, kelancaran serta kemudahan dari Allah Azza wa Jalla dengan membaca doa ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan anak ibu setelah mempelajari ini memperoleh kemampuan membuat cerita bergambar dari rangkuman tentang peristiwa perubahan wujud dari suatu benda. Lalu diharapkan juga anak ibu mampu menemukan arti-arti dari kosakata-kosakata baru yang terdapat di dalam teks wacana tema 3 subtema 4 ini. Nah, anak ibu, sudahkah anak ibu mempersiapkan segala alat tulisnya untuk lebih memaksimalkan kemampuan anak ibu dalam memahami apa yang akan ibu jelaskan hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya, pernahkah anak ibu memperhatikan apa saja yang terjadi perubahan di alam kita? Nah, perubahan-perubahan yang ada di alam itu merupakan salah satu contoh dari perubahan wujud suatu benda. Contohnya adalah hujan. Hujan itu terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh juga dari perubahan wujud. Perhatikanlah kebesaran Allah yang Maha Kuasa melalui perubahan-perubahan wujud yang ada di sekitar kita. Sudah dapatkah anak ibu mengamati peristiwa-peristiwa apa saja yang berkaitan dengan perubahan wujud dalam keseharian kita yang membuat kita menambah iman kepada Allah? Nah, kali ini kita akan belajar apa saja perubahan wujud di sekitar kita yang merupakan suatu keajaiban yang membuat kita menjadi lebih mudah ya nak ya. Baiklah, kita akan mulai ke pembelajaran kita yang pertama. Nah, kita akan belajar tentang bertani garam. Apakah ada dari anak ibu yang sudah mengenali garam? Alhamdulillah, anak perempuan biasanya itu lebih tahu yang mana garam, yang mana gula ya nak ya. Dan sekarang kita akan belajar tentang garam. Karena garam itu terbentuk dari proses perubahan wujud suatu benda yang merupakan kebesaran dari Allah. Nah, anak ibu, garam membuat makanan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam akan terasa hambar. Ternyata garam itu dihasilkan dari air laut. Oleh karena itu, kita akan mempelajari bagaimana perubahan wujud untuk mencapai hasil berupa kristal garam. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Nah, ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Air laut yang terkena sinar matahari itu akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Lalu, untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba, sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat yodium dan dikirimkan ke daerah-daerah. Apakah ada dari anak ibu yang pernah melihat proses bertani garam? Ataukah ada dari anak ibu yang telah mengetahui prosesnya? Nah,
Pembelajaran kali ini kita mempelajari tentang bagaimana proses perubahan wujud dari air laut menjadi kristal-kristal garam. Dan ternyata garam-garam yang anak ibu nikmati selama ini merupakan hasil dari proses petani garam yang melalui proses yang panjang ya nak ya. Dari air garam yang dibuat petak-petak tambak, lalu menguap karena proses pemanasan oleh matahari dan meninggalkan kristal-kristal garam yang dijual dan sampai ke tangan anak ibu. Oleh karena itu kita harus bersyukur Allah bisa ciptakan kristal garam ya. Alhamdulillah. Bentukan kristal garam itu merupakan salah satu contoh dari perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Dan itu disebut sebagai perubahan wujud menguap ya nak ya. Dan itu telah kita pelajari pada pembelajaran kita di perubahan wujud benda ya nak ya. Nah, untuk itu yang berikutnya adalah pemanasan global. Apakah ada dari anak ibu yang pernah mendengar istilah pemanasan global? Ya, istilah pemanasan global itu biasa kita dengar sekarang ini ya nak ya. Nah, pemanasan global ini biasa disebut juga dengan istilah global warming, darurat iklim, krisis iklim, ataupun iklim global. Lalu, mengapa pemanasan global itu disebut juga dengan iklim global? Karena di beberapa wilayah di bumi ada yang mengalami perubahan cuaca ekstrim. Misalnya, tiba-tiba turun hujan, lalu tiba-tiba panas ataupun sebaliknya. Jadi, secara garis besar, pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu di atmosfer, di laut, dan di daratan bumi. Lalu apa sih faktor penyebab utama dari global warming ini? Nah, penyebab utama dari global warming atau pemanasan global adalah karena perbuatan manusia yang banyak memproduksi gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida bagi atmosfer, sehingga menyebabkan permukaan bumi bertambah panas. Adapun beberapa penyebab-penyebab dari global warming yang lainnya, yaitu bisa terjadi karena polusi udara yang sangat tinggi ya nak ya, terdiri dari asap kendaraan bermotor dan asap pabrik yang menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar lagi dari bumi dan itu mengakibatkan suhu di bumi semakin panas. Polusi udara yang tinggi itu mengandung gas-gas yang beracun. Lalu asap-asap motor dan asap-asap dari alat-alat transportasi lainnya itu juga mengakibatkan panas yang menumpuk di bumi. Nah, kemudian banyaknya pembangkit listrik yang memanfaatkan minyak bumi dan batu bara sebagai bahan bakar itu termasuk juga faktor penyebab dari global warming. Serta asap dan dari pabrik-pabrik besar yang tidak bisa lagi dibendung atau dihindari. Karena pabrik-pabrik di negara kita itu semakin banyak. Bahkan di dunia ya nak, produksi pabrik itu semakin tinggi. Sehingga mengakibatkan bumi kita itu semakin panas. Lalu, bila terjadi pemanasan global, pasti ada akibat atau dampak yang dihasilkan dari pemanasan global itu sendiri ya nak ya. Nah, dampak dari pemanasan global itu sendiri yaitu yang pertama, meningkatnya ketinggian air laut yang disebabkan oleh meningkatnya suhu di bumi dan menyebabkan mencairnya es-es yang ada di kutub ya nak. Kemudian, musim kemarau yang lebih panjang serta laut yang menjadi semakin hangat. Lalu, musim juga semakin tidak menentu, sehingga mudah terjadinya bencana alam, hewan dan tumbuhan mengalami kepunahan, serta manusia akan mengalami kelaparan, serta hutan dapat berubah menjadi gurun. Nah, itu merupakan salah satu dampak atau hal yang bisa kita lihat sekarang ini tentang global warming itu, nak. Yang paling sering kita lihat itu adalah kerusakan hutan ya, nak ya. Atau sekarang banyak hewan yang semakin punah karena suhu bumi semakin panas sehingga ekosistem mereka semakin hancur atau tidak bisa kita lihat lagi. Atau banyak hewan-hewan yang bahkan keluar dari hutan karena mereka tidak lagi bisa bertahan di sana. Dan sekarang juga ketinggian air laut meningkat karena es yang ada di kutub itu mencair diakibatkan suhu dari permukaan bumi itu semakin panas, diakibatkan karena menumpuknya gas-gas yang mengakibatkan udara panas tidak bisa keluar dari atmosfer bumi.
Untuk itu perlu adanya cara untuk mengurangi laju dari pemanasan global ya Nak ya. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin kita biarkan saja bumi kita semakin rusak atau global warming semakin parah. Artinya harus ada cara untuk kita menstop pemanasan global atau mengurangi setidaknya. Itu dimulai dari diri kita sendiri. Karena kalau bumi kita rusak, yang merasakan dampaknya itu pasti kita. Karena kita adalah makhluk yang tinggal di permukaan bumi. Lalu bagaimana cara mengurangi laju pemanasan global itu? Yang pertama, kita bisa mulai dengan menghemat penggunaan energi listrik dan air. Artinya mulai dari sekarang, anak ibu perhatikan. Listrik-listrik yang tidak terpakai lagi, anak ibu bisa matikan lampu-lampu ataupun apa saja penggunaan air di dalam rumah, di lingkungan masyarakat ataupun di sekolah. Anak ibu bisa mulai menghemat energi listrik dan air. Kemudian, anak ibu juga bisa mengurangi pemakaian plastik dan barang-barang yang tidak bisa didaur ulang. Seperti yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Anak ibu bisa menggunakan tas-tas yang berbahan dasar bukan plastik. Atau tidak membiasakan membeli barang yang berbahan plastik ya Nak. Lalu yang ketiga, anak ibu juga bisa sesering mungkin memakai kendaraan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi. Karena itu dapat menghemat atau mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh alat-alat transportasi. Kemudian bisa anak ibu memulai dengan menanam pohon atau melakukan penghijauan atau reboisasi di rumah sendiri. Karena itu merupakan dampak yang baik ya Nak. Lalu anak ibu juga bisa mulai berjalan kaki ataupun menggunakan sepeda bila bepergian dengan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh. Serta tidak menebang pohon secara liar. Nah, ini juga berdampak penting ya Nak bagi kehidupan manusia. Mengapa demikian? Manusia-manusia yang menebang pohon secara liar itu akibatnya menyebabkan hutan semakin gundul. Kalau hutan yang gundul itu juga akan membuat bumi kita semakin panas. Artinya kita harus melakukan tebang pilih tanam. Artinya kita menebang tidak sembarangan, harus pohon-pohon tertentu yang ditebang. Lalu disertai dengan penanaman kembali pohon yang sama. Kemudian anak ibu bisa mengurangi konsumsi daging dan meningkatkan konsumsi sayuran. Serta mengurangi penggunaan BBM atau bahan bakar minyak dengan menggunakan energi alternatif ya Nak. Kemudian anak ibu juga bisa mengurangi penggunaan AC. Karena AC itu menghasilkan gas CFC yang sangat berbahaya. Serta anak ibu juga melakukan gerakan 3R yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Kemudian anak ibu juga bisa mengurangi penggunaan kertas. Mengapa demikian? Karena kertas itu merupakan bahan yang berasal dari pohon ya Nak. Karena ketika kita menggunakan kertas yang banyak, artinya kita banyak memerlukan pohon untuk ditebang. Sementara tujuan kita adalah menstop pemanasan global ataupun setidaknya kita mengurangi global warming semakin parah. Insya Allah paham ya. Baiklah, kita akan lanjut ke pembelajaran kita yang berikutnya mengenai keajaiban perubahan wujud suatu benda di sekitarku. Proses terjadinya hujan. Nah, karena hujan ini merupakan salah satu bentuk keajaiban dari perubahan wujud suatu benda. Baiklah, untuk memahami proses terjadinya hujan, silakan anak ibu menyimak lebih seksama kembali karena ini merupakan bagian penting dari pembelajaran ini ya Nak ya. Pada proses terjadinya hujan, ini disebut juga sebagai siklus air. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa air, makhluk hidup di bumi tidak dapat bertahan hidup. Air di bumi mengalami siklus air. Siklus air itu adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus di permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, bagian dari siklus air ini adalah proses terjadinya hujan ya Nak. Nah, proses terjadinya hujan ini terjadi dalam beberapa tahap.
Awalnya, sinar matahari memanaskan air yang ada di permukaan bumi sehingga mengalami penguapan. Itu adalah bagian yang nomor 1 ya. Bagian pertama itu adalah air yang ada di permukaan bumi, seluruh air yang ada di permukaan bumi ini menguap karena panas sinar matahari. Atau tahapan ini juga disebut atau dikenal dengan istilah evaporasi. Lalu kemudian uap air yang tadi itu akan naik menuju atmosfer bumi. Semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan, membentuk titik-titik air. Nah, proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air ini disebut sebagai kondensasi. Kumpulan titik-titik air tersebut kemudian akan membentuk gumpalan awan, dan itu terlihat pada poin yang kedua. Di situ terjadi proses kondensasi atau terbentuknya titik-titik air menjadi awan. Lalu, jika kondensasi tadi terus berlangsung, titik-titik air yang membentuk awan tadi akan semakin banyak. Itu pada poin ketiga ya nak. Karena kondensasinya terus-terusan terjadi atau terus-terusan berlangsung sehingga awannya semakin banyak. Lalu, awan yang mengandung banyak titik-titik air tadi akan menjadi berat. Karena sudah berat, awan yang tadi tidak lagi mampu menampung titik-titik air tadi. Maka titik-titik air tadi akan jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Itu adalah poin keempat. Nah, proses terjadinya titik-titik hujan yang jatuh ke bumi ini biasanya dikenal sebagai presipitasi. Lalu, air yang turun ke bumi itu mengalir lagi ke permukaan laut dan sampai ke semua bagian air-air yang ada di permukaan bumi. Itu adalah poin yang kelima. Atau secara singkat, proses terjadinya hujan itu bisa dijadikan beberapa poin ya nak. Yang pertama, panas matahari membuat air laut, air danau ataupun air sungai itu menguap. Kemudian yang kedua, uap air terkumpul di udara dalam bentuk awan. Untuk poin ketiga, awan yang terbentuk menjadi semakin besar. Lalu butiran-butiran air akan jatuh dan terjadilah hujan seperti poin yang keempat. Dan air hujan tadi mengalir kembali ke air laut, danau, sungai ataupun sebagainya. Baiklah anak ibu, alhamdulillah proses terjadinya hujan telah ibu jelaskan dan pemanasan global serta proses terbentuknya kristal garam. Itu semua merupakan peristiwa keajaiban perubahan wujud yang bisa kita temui dalam kehidupan di sekitar kita. Dan itu semua tidak terlepas dari kebesaran dan kemahaesaan Allah ya. Oleh karena itu kita perlu bersyukur dengan segala syukur yang Masya Allah, karena Allah telah menciptakan segala bentuk kemudahan bagi kita di permukaan bumi ini. Alamin, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang telah ibu jelaskan dan anak ibu bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.